Shalom. Apa sih tujuan utama dari hidup kita? Kita ingin jadi bahagia, sukses, atau memenangkan jiwa-jiwa untuk Kristus. Nah, ini ada beberapa kebenaran mengenai mencintai Yesus. Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini ingatkan diri kita sendiri untuk ngasih Tuhan memang sudah kita bahas di minggu yang lalu. Nah, memasuki bulan yang keempat ini hampir ya 2 minggu lagi kita sudah masuk ke bulan kelima di tahun 2026 ini. Inilah saat untuk mengevaluasi diri dan kembali mengingatkan diri untuk kembali kepada kasih kita yang mulai. Ini ada contoh kalau kita itu adalah seperti penjual sate, kita perlu terus menjaga api kita dengan Tuhan. Ini tanggung jawab kita. Tuhan mengasihi Tuhan adalah prioritas utama, maka segala sesuatu akan menjadi baik pada akhirnya. Nah, Alkitab juga menyebutkan tentang batu penjuru. Di masa lalu batu penjuru adalah batu yang menjadi fondasi dasar bagi sebuah bangunan. Jika sebuah bangunan tidak diletakkan di atas fondasi yang tepat, maka bangunan tersebut akan menjadi berbahaya. Jika mencintai Tuhan bukan tujuan yang utama dalam hidup ini, kita sedang berjalan dalam bahaya. Semakin kita sukses dan berhasil, maka kehidupan kita akan semakin berbahaya. Untuk itu kita baca ya. Tema kita kali ini itu adalah kembali ke kasih yang mula-mula ya. Kita baca di Wahyu 2 sebentar. Di Wahyu Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia yang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi, supaya apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi yang ada padamu yaitu engkau benci segala perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Maka siapa menang akan kuperimbahkan dari pohon kehidupan yang ada di taman. Nah,
menjadi kasih Tuhan lebih baik dari sekedar menjadi pekerja Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai yang terutama, kita akan memiliki hidup yang lebih baik. Kita akan berpikir bagaimana menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan melakukan segala sesuatu untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Meluangkan waktu untuk Tuhan dan menghidupi tanpa kepahitan, karena kasih-Nya lebih dari apapun. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu kayak apa sih? Ini juga melanjutkan yang minggu lalu itu ya, tentang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan memiliki rasa lapar akan Dia, rasa lapar dan haus akan Dia. Nah, di sini kita akan memiliki kerinduan untuk menghabiskan waktu bersama-sama dengan Dia. Lapar rohani adalah tanda kehidupan rohani yang sehat. Lapar dan juga haus rohani akan membawa kita kepada tujuan hidup kita. Bahkan api itu luangkan banyak waktu untuk memuji, menyembah dan berdoa. Rasa haus dan lapar akan Tuhan adalah tanda kita mengasihinya. Rasa haus dan lapar ini akan menjadi alasan bagi Tuhan untuk memakai kita lebih besar. Tapi ini ya sesuai sama Dia mau apa enggak ya. Dan apa kita akan Tuhan apa sih gitu ya yang jadi rasa haus dan lapar kita akan Tuhan? Apa sih yang membuat kita itu ya semakin ingin selalu ketemu dengan Tuhan, apalagi minta ketemu Tuhan itu sekarang kayak gak bisa ditunda gitu loh ya. Nah, kalau kita punya perasaan itu, kembangkanlah perasaan itu dan juga tumbuhkanlah perasaan itu. Dan yang kedua, mereka yang mengasihi Tuhan akan memiliki kasih yang kuat kepadanya. Kasih yang sejati akan menghasilkan sebuah perasaan. Mengasihi Tuhan akan menghasilkan sebuah perasaan yang kuat. Seperti dikatakan di Kidung Agung 8 ayat 7, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, oleh karena itu kembalilah kepada penyembahan yang intim pada Tuhan. Kembalilah ke tempat intim kita dengan Tuhan. Ada sebuah pertukaran yang terjadi dalam hadirat Tuhan. Ia akan mengangkat segala sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam hati kita, yang tidak berkenan baginya, dan ia akan menggantikannya dengan segala sesuatu yang menurut pandangan Tuhan itu baik. Gitu ya. Hati-hati sama kesibukan kita. Ya karena itu pakai itu ya. Dan itu juga adalah musuh terbesar dari kasih dan keintiman. Maka itu jauhkanlah diri kita pada hal-hal yang akan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Jangan izinkan hal dunia ini menarik kita semakin jauh daripada Tuhan. Karena apa yang kita cintai akan menentukan arah hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, mereka yang mengasihi Tuhan akan menaati firman-Nya. Nah, rasa haus dan lapar ini akan membawa kita untuk mengenal hatinya dan mencintai firman-Nya. Kita baca di Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam aku, di dalam kasihku itu.
Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti Bapa dan tinggal di dalam kasihnya. Yaitu sebagai bukti ya, kalau kita itu mengasihi Tuhan, pasti kita itu juga menaati perintahnya juga gitu. Nah, setiap kali kita membuka firman-Nya adalah saat kita terhubung dengannya. Alkitab itu adalah sukacita Tuhan kepada kita. Nah, setiap kali kita merasa jatuh, bukalah Alkitab itu ya. Alkitab, mulailah baca, renungkan, dan juga lakukanlah. Seperti yang dikatakan di Mazmur 119 ayat 47-48. Aku tidak bergembira dalam perintahmu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku pada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Nah, keadaan dan situasi apapun yang sedang kita alami sekarang ini, ingatlah bahwa dalam proses yang kita hadapi adalah sebuah ujian untuk melihat apakah kita masih memegangkan janji-janjinya. Maksud janji-janji yang umum ya, bukan janji-janji yang prosperity ya, kayak Tuhan pelihara dan juga sebagainya itu ya. Dan juga mungkin ada janji khusus yang Tuhan berikan pada kita secara khusus ya, bukan yang ada di. Nah, saat hidup sedang sukar dan sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan wahyukan, saat itulah kita tetap perlu percaya kepadanya, kepada firman-Nya. Itulah tanda terbesar bahwa kita mengasihinya. Seperti katakan di Yohanes 15 tadi, kalau kita tinggal dalam kasih Tuhan, pasti kita itu menuruti perintah-perintahnya. Dan di ayat yang terakhir, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada Allah, kepada barang siapa yang mengasihi Dia. See you and God bless you.